Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 10 MIPA. Ini adalah materi terakhir atau materi keempat dari bab pengukuran, yaitu kita akan mempelajari bagaimana melaporkan hasil pengukuran tunggal. Oke, langsung saja. Pelaporan hasil pengukuran tunggal. Jadi dalam kegiatan pengukuran, hal terakhir yang harus kalian lakukan adalah melaporkannya atau menuliskan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Pengukuran sebenarnya ada dua, ada tunggal dan berulang, di mana dalam kenyataannya, dalam kegiatan ilmiah atau kegiatan praktikum penelitian, lebih dianjurkan menggunakan pengukuran berulang. Jadi berkali-kali melakukan pengukuran untuk mencari data yang lebih akurat. Tetapi dalam materi ini hanya saya jelaskan untuk pengukuran tunggal. Jadi pengukuran yang sekali pengamatan langsung dilaporkan hasil pengukurannya, begitu ya. Jadi itu makna dari pengukuran tunggal. Nah, dalam pengukuran tunggal kita bisa menuliskan pelaporannya atau melaporkan hasil pengukurannya dengan bentuk X sama dengan kurung buka X kecil plus minus delta X U, di mana simbol masing-masing dari bentuk ini adalah X itu adalah simbol besaran yang diukur ya. Jadi X itu misalkan pengukuran diameter uang logam, nah itu panjang lidi, nah itu X besarnya. X kecil itu adalah hasil pengukuran tunggalnya ya. Misalkan kemarin dengan jangka sorong kita mengukur diameter uang logam misalkan 2,42 cm, nah begitu. Nah, untuk delta X ini mungkin baru buat kalian. Jadi delta X itu adalah ketidakpastian mutlak. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Dan U-nya ini adalah satuan ya. Dalam satuan SI atau standar internasional. Kalau SI-nya dari besaran panjang adalah meter, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini dalam melaporkan hasil pengukuran ada beberapa aturan. Yang pertama itu pada laboratorium tingkat dasar, ketidakpastian pengukuran biasanya dibulatkan sampai satu angka penting. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini. Misalkan ini tadi pengukuran, misalkan ini pengukuran diameter ya, diameter uang logam. Nah, 2,35 ini hasil dari pembacaan skala pada alat ukurnya ya. Nah, 0,05 ini ya, ini adalah yang ini tadi ketidakpastian mutlaknya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ini biar kalian mengenal dulu bentuknya ya. Dan U ini adalah satuannya ya, ini satuan senti. Loh Pak, tadi katanya U nya harus satuan SI ya. Ya memang ini dalam contoh ini saya berikan yang sentimeter karena memang dalam pengukuran jangka sorong ya, itu kan menggunakan senti satuannya. Jadi nanti kalian bisa mengubah sendiri ke meter. Nah, untuk aturan kedua ya ini, jadi angka penting dari hasil nilai terbaik itu harus pada posisi desimal yang sama dengan ketidakpastiannya. Jadi maksudnya begini, ini ketidakpastiannya adalah ada dua angka di belakang koma ya. Berarti sama untuk hasil pengukurannya yang X kecil ini juga dua angka di belakang koma, seperti itu. Jadi harus sama ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang saya tadi maksud. Apa itu sebenarnya ketidakpastian mutlak? Jadi ketidakpastian itu adalah kesalahan yang mungkin muncul dalam pengukuran. Nah, dalam pengukuran tunggal, ketidakpastian mutlak sama saja dengan setengah dari nilai skala terkecil pada alat ukur yang digunakan. Jadi kemarin kalian sudah belajar NST untuk mistar ya, jangka sorong dan mikrometer. Nah, ketika kalian melakukan pengukuran dengan alat-alat tersebut, ketidakpastiannya ya itu besarnya setengah kali NST-nya. Kalau kalian melakukan pengukuran yang tunggal. Kalau yang berulang beda lagi, tapi tidak akan saya jelaskan di materi ini. Jadi untuknya pengukuran tunggal ya, ketidakpastian sama dengan setengah kali NST. Nah, sebagai contoh ini,
pengukuran tunggal dengan mistar. Nah, ini mungkin misalkan panjang apa ini? Ya, misalnya ada panjang sebuah benda. Nah, kita bisa lihat ini nilainya 2,55. Loh Pak, kok bisa 2,55? Nah, kalian juga pernah belajar sebelumnya tentang angka taksiran. Jadi angka taksiran itu adalah digit terakhir pada bilangan hasil pengukuran ya. Nah, 5 di sini ya, ini adalah menaksir angka yang ada di sini. Tengah-tengah antara 2,5 ya dengan 2,6. Nah, itulah fungsi ketidakpastian. Ya, kita sudah tahu bahwa NST mistar adalah 0,1 cm. Maka 0,1 cm ya dikali setengah sama dengan 0,05. Nah, dari sini sebenarnya kita juga sudah paham bahwa kegunaan ketidakpastian tadi ya adalah apa tadi? Besarnya ini ya, atau kemungkinan kesalahan yang timbul. Jadi begini, ketika kita tadi menaksir ya atau mengira-ngira ini adalah 2,55, dengan adanya ketidakpastian, jadi ini kita akan membuat seperti interval. Jadi misalkan 2,55 ditambah 0,05 berarti berapa? 2,6. Kalau dikurang 2,5. Jadi artinya apa? Pengukuran ini berkisar antara 2,5 sampai 2,6. Nah, itu sebenarnya arti dari 2,5 plus minus 0,05. Jadi disitulah fungsinya ketidakpastian ya, karena kita tidak tahu pasti ini kira-kira 2,5 berapa begitu ya. Jadi kita bisa menaksir ya atau mengira-ngira ini 2,55. Jadi ditaksir karena angka terakhir ya itu adalah angka taksiran dalam angka penting, seperti itu. Kalian sudah belajar di materi sebelumnya. Dan ini pun harus sama digitnya ya di belakang koma. 2 digit di belakang koma, ini juga 2 digit di belakang koma. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang ada lagi yang namanya ketidakpastian relatif. Jadi tadi ada ketidakpastian mutlak, ini ada ketidakpastian relatif. Kita sudah tahu bentuk pelaporan pengukuran adalah seperti ini bentuknya. Nah, ketidakpastian relatif atau disingkat KR itu adalah pembagian ketidakpastian mutlaknya, ini delta X dibagi X-nya. Nah, KR itu dinyatakan dalam persen. Ya. Ini, jadi misalkan tadi ya 0,05 dibagi 2,35 tadi berapa? 2,55 ya. Nanti dikali 100%. Oh, sebentar. Untuk ketidakpastian relatif ini juga nanti akan menentukan ketelitian ya. Jadi misalkan ketidakpastian relatifnya 1%, oh berarti pengukuran itu ketelitiannya sama dengan 99% ya. Jadi 100% dikurangi KR nya seperti itu. Nanti kita akan lihat ke contohnya. Nah, ini yang terakhir, ada hubungan KR dengan angka penting. Jadi begini, ketika kita sudah bisa menentukan ketidakpastian mutlak ya, yang ini kita bisa menentukan KR-nya dengan membagi ini dengan ini lalu dikali 100%. Nah, ketika kita melihat hasilnya, misalkan ketidakpastian relatifnya itu sekitar 10%, berarti jumlah angka penting yang sebaiknya dilaporkan adalah 2 angka penting. Begitu pula dengan ke bawah ya, 1% dan 0,1%. Artinya apa? Semakin kecil ketidakpastian, berarti pengukuran itu semakin teliti. Sehingga angka penting yang muncul itu bisa semakin banyak. Logikanya seperti itu. Pak, ini apa Pak? 1 min log KR ya, memang begini rumusnya. Jadi logaritma dari KR. Ini tidak perlu kalian pusingkan ya. Jadi misalkan ini tadi 1 min log 0,1 itu sama aja dengan 1 min 1, jadi 2. Jadi angka 2, 3, 4 ini dari rumus ini ya, seperti itu. Kalian tidak perlu bingung dengan ininya, yang penting kalian pahami ininya. Kalau 10% 2 angka penting, 1% 3 angka penting, 0,1% 4 angka penting. Nah begitu.
ya. Jadi ini tadi penjelasan dari tabel itu. Nah, saya akan kasih kamu contoh biar kalian lebih jelas ya. Kalau dikasihkan contoh pasti kamu lebih paham. Misalkan ini ada pengukuran diameter koin dengan jangka sorong mendapatkan hasil 1,24 cm. Kita sudah tahu jangka sorong itu ada 3 tipe. Nah, untuk soal ini NST jangka sorongnya 0,1 mm. Nah, ini berarti jangka sorong yang tipe berapa? Ayo, tipe 1 ya. Nah, laporkan hasil pengukuran tersebut disertai ketidakpastiannya. Oke, kita tuliskan dulu bentuknya, bentuk dasar pengukurannya. Misalkan diameter kita simbolkan dt, ya, besarannya tadi 1,24 cm. Lalu kita tentukan ketidakpastian mutlaknya, delta d-nya. Kalau di persamaan tadi delta x-nya sama saja ya. Berarti setengah kali NST. Nah, berarti setengahnya 0,1. Berarti 0,05. Lah di sini karena ini milimeter ya, maka kita samakan satuan, dijadikan senti ya, seperti itu. Lalu kita tuliskan bentuknya ya, bentuk hasil pengukurannya seperti ini. Lalu kita hitung KR-nya atau ketidakpastian relatif ya. Jadi waspada, ada ketidakpastian mutlak yang setengah NST, ada ketidakpastian relatif. Jangan sampai ketukar ya. Lalu dibagi seperti persamaan tadi 0,05 ini dibagi 1,24. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,4%. Nah, berarti seperti aturan tadi, jika 0,4% ya, berarti berhak untuk penulisan 4 angka penting. Ya. Nah, kamu bisa lihat ini berapa angka penting? 1,24 baru 3. Nah, berarti kan harusnya 4 angka penting ya. Berarti kita tambahkan angka 0 di belakang. Seperti itu ya. Jadi digitnya pun 3 digit di belakang koma sama. Ya, jadi dengan adanya KR seperti ini, oh berarti kita harus 4 angka penting. Nah, berarti ada 4. Nah, di sini juga kita sudah bisa mengetahui bahwa ketelitiannya itu 99,6%. Wah, sangat teliti ya. Artinya pengukuran ini sangat akurat. Jadi kita bisa melihat pengukuran itu akurat atau kurang akurat dari apa? Dari KR-nya. Ya, kalau KR-nya semakin kecil, berarti semakin teliti. Dan angka penting yang dilaporkan juga semakin banyak. Ya, Pak, bisa nggak 5 angka penting? Oh, tidak bisa ya, karena batas paling kecil itu 4 ya. Batas paling banyak pelaporan angka pentingnya adalah 4. Karena seperti di sebelumnya ini, ya ini ya. Ini yang terakhir ya, 4 angka penting. Oke. Ini juga bisa ditulis 1,240 plus minus 0,4% ya. Ini juga boleh. Bisa ditulis KR-nya. Ya, karena KR ya, ini kan 0,4% sama dengan ini kali ini seperti itu. Jadi boleh. Ya, boleh ditulis ininya jadi 0,4% nggak apa-apa. Jadi ditulis KR-nya. Karena 0,05 itu sama saja dengan 0,4% ya dikali ini. Jadi tidak masalah penulisan ini dan ini, tapi lebih banyak kita menggunakan penulisan yang ini sesuai dengan bentuknya tadi, D plus minus delta D-nya atau ketidakpastian mutlaknya. Ya, ini tadi adalah 4 angka penting ya sesuai dengan KR-nya. Oke, seperti itu. Bagaimana kalian bisa melaporkan, bisa menuliskan hasil pengukuran tunggal. Nah, selanjutnya adalah tugas buat kalian. Silahkan kalian tuliskan hasil pengukuran berikut dengan analisis ketidakpastiannya. Ini yang nomor 1 adalah dengan mistar ya. Silahkan ngerjakannya seperti ini ya. Jadi runtut mulai dari penentuan hasil pengukurannya, ketidakpastian mutlaknya ya, penulisan hasil pengukuran tunggalnya, penentuan KR-nya, baru analisis angka pentingnya. Jadi seperti itu ya, step by step.
dan nomor 2. Nah, ini nomor 2, pengukuran dengan mikrometer sekrup. Oke, 2 soal ini silakan kalian kerjakan, foto, upload seperti biasa di e-learning fisika kita. Oke, saya tunggu. Ini adalah materi terakhir dari bab pengukuran. Semoga kalian paham mulai dari materi pertama, materi kedua, materi ketiga, materi keempat. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke bab 2 yaitu vektor. Semoga kalian di bab 1 ini pahamnya tuntas ya, jadi tidak paham separuh-separuh ya. Jadi mulai dari materi 1 sampai materi 4 paham sempurna. Oke, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.